Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siam Fajriyanti dari 2C Tarjamah Fakultas Adab dan Humaniora. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah Sorok untuk Penerjemahan. Jawabannya yaitu pembentukan kata adalah istilah ambigu yang dapat merujuk pada suatu proses di mana kata-kata tersebut dapat berubah atau penciptaan leksan baru. Afiksasi yaitu proses pembentukan kata dengan membubuhkan afiks pada sebuah kata dasar. Infleksi yaitu unsur yang ditambahkan pada sebuah kata untuk menunjukkan suatu hubungan gramatikal. Derivatif yaitu proses penginbuhan afiks non-inflektif pada dasar untuk membentuk suatu kata. Adapun kaitannya, yang pertama yaitu afiksasi. Afiksasi berkaitan dengan dalam pembentukan kata yaitu sebagai penginbuhan. Contohnya yaitu kataba, kataba. Yang kedua yaitu infleksi. Infleksi berkaitan dengan dalam pembentukan kata yaitu sebagai suatu hubungan gramatikal. Contohnya yaitu kataba, kataba, katabu. Yang ketiga yaitu derivatif. Adapun kaitannya yaitu sebagai proses bentuk penginbuhannya. Contohnya yaitu yagoni, mugoni. Jawabannya yaitu kata dasar adalah kata yang sudah dianggap sebagai kata asli. Dalam pembentukannya yaitu kata dasar sudah dijadikan sebagai sumber pembentukan kata-kata lainnya. Adapun kata turunan. Kata turunan adalah kata dasar yang telah diberi imbuhan seperti prefiks, sufiks, infiks, dan konfiks. Adapun dalam pembentukannya yaitu kata turunan sudah mengalami pergeseran makna. Lalu, bagaimana dikaitkan dengan makna leksikal dan gramatikal? Nah, jawabannya yaitu kata dasar sudah dikaitkan dengan makna leksikal. Adapun kata turunan yaitu dikaitkan dengan makna gramatikal. Contohnya, baitun jadi buyutun. Jawabannya yaitu iklal adalah mengganti huruf iklat dengan huruf iklat. Contohnya yaitu sonun menjadi saunun. Idgham adalah perubahan yang menggabungkan kata yang sama. Contohnya yaitu madda jadi madada. Ibdal adalah mengganti huruf iklat menjadi huruf shahih. Contohnya yaitu du'ai menjadi da'aun. Adapun kaitannya yaitu ketiga proses tersebut dinamakan morfonemik. Jawabannya yaitu yang pertama genus. Genus dalam bahasa Arab kita mengenai seperti verba, nomina, dan pronomina. Sedangkan dalam bahasa Indonesia kita tidak mengenai genus. Seperti contoh aslamat injiliyah. Nah, yang kedua yaitu partikel. Partikel merupakan bagian dari idiom. Mengapa bisa dikatakan bagian idiom? Karena masuknya ke verba preposisi yang dijadikan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Contohnya yaitu
rogib al-rojul, an al-do'air, fadlan in al-kabair. Nah, yang ketiga yaitu konjungsi. Konjungsi dalam bahasa Arab seperti wau dan au sering kita dipadankan seperti koma. Kasus seperti ini dikarenakan tidak ditemui dalam bahasa Indonesia. Seperti contoh astari, al-burtakol, wal-fata, wal-inab, wal-tamur, min al-suq. Nah, yang keempat yaitu ketakrifan. Ketakrifan dalam bahasa Arab seperti alif lam yang artinya ini dan itu. Akan tetapi tidak juga diterjemahkan bermaknanya ini dan itu. Ada pula yang diterjemahkan dengan menyandangi nama diri seperti Al-Bukhari yang artinya Bukhari. Dan yang terakhir yaitu kelima, pronomina relatif. Pronomina relatif dalam bahasa Arab seperti allati, allazi, allatan. Sedangkan dalam bahasa Indonesia seperti yang dikenal sebagai yaitu yang, siapa, yang mana, di mana. Jawabannya yaitu bagian-bagian verba adalah verba berdasarkan komponennya, verba berdasarkan susunannya, verba berdasarkan waktunya, verba berdasarkan objeknya, verba berdasarkan subjeknya, dan yang terakhir verba berdasarkan perubahan bentuknya. Langsung saja pembahasan yang pertama yaitu verba berdasarkan komponennya. Verba berdasarkan komponennya dibagi menjadi dua. Yang pertama verba sahih dan yang kedua verba mu'tal. Verba sahih adalah kata kerja yang bebas dari huruf i'latnya. Verba sahih dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama verba sahih salim. Yang kedua verba sahih mahmud, dan yang ketiga verba salim mudhoaf. Verba sahih salim adalah verba yang bebas dari hamzah dan tasdid. Contohnya doroba. Lalu verba sahih mahmud adalah verba yang masuk pada huruf hamzah baik awal, tengah maupun akhir. Contohnya qara'a. Adapun yang ketiga yaitu verba sahih mudhoaf, yaitu verba yang memiliki huruf ganda dalam satu verba dengan kata lain. Karena kata tersebut verba ini disatukan atau digantikan dengan tasdid. Contohnya madda. Yang kedua yaitu verba mu'tal. Verba mu'tal adalah verba yang dalam satu huruf kata diisi oleh salah satu huruf i'latnya seperti alif, waw, dan ya, yang bisa juga terletak di awal, di tengah, dan di akhir. Verba mu'tal terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama, fi'il mu'tal mitsal. Yang kedua, mu'tal ajwaf, fi'il mu'tal ajwaf. Dan yang ketiga, mu'tal nakis, fi'il mu'tal nakis. Keempat, latif makrun, fi'il latif makrun. Dan yang kelima, latif makfruh, fi'il latif makruh. Nah, pembahasannya yaitu fi'il mu'tal mitsal adalah fi'il mu'tal yang fi'ilnya berubah huruf i'lat. Contohnya yaitu wa'ida. Yang kedua, mu'tal ajwaf, fi'il mu'tal ajwaf, yaitu
fi'il mu'tal yang ain fi'ilnya berupa huruf i'lanya. Contohnya yaitu ba'un. Yang ketiga, mu'tal nakis, fi'il mu'tal nakis, yaitu fi'il mu'tal yang lam fi'ilnya berupa huruf i'latnya. Contohnya yaitu rumah. Yang keempat, latif makrun, fi'il latif makrun adalah fi'il mu'tal yang ain dan lam fi'ilnya berupa huruf i'latnya. Contohnya yaitu su'un. Dan yang kelima yaitu latif mafruk, fi'il latif makrun, yaitu fi'il mu'tal yang fa fi'il dan lam fi'ilnya berupa huruf i'lanya. Contohnya yaitu waki. Pembahasan selanjutnya yaitu verba berdasarkan waktunya. Verba berdasarkan waktunya terdiri dari fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Fi'il madi adalah kata kerja yang menunjukkan kegiatan di masa lampau. Biasanya ditandai dengan huruf harokat di akhir huruf. Contohnya yaitu Zahaba Muhammad ila madrasah. Adapun yang kedua yaitu fi'il mudhari. Fi'il mudhari yaitu kata kerja yang menunjukkan kejadian waktu berbicara atau sesudahnya. Contohnya yaitu fayu'adzibuhullahul azabal akbar. Dan yang ketiga yaitu fi'il amr. Fi'il amr adalah kata kerja yang menunjukkan adanya tuntutan untuk melakukan suatu pekerjaan atau kata perintah. Jadi intinya itu fi'il amr adalah kata perintah. Contohnya yaitu idrib, af'al, dan unsur. Pembahasan selanjutnya yaitu verba berdasarkan objeknya. Verba berdasarkan objeknya dibagi menjadi dua. Yang pertama, fi'il lazim, dan yang kedua, fi'il muta'addi. Fi'il lazim yaitu fi'il yang tidak membutuhkan objek untuk menyempurnakan maknanya. Contohnya yaitu qamun zaidun. Dan yang kedua yaitu fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi adalah fi'il yang membutuhkan objek untuk menyempurnakan maknanya. Jadi bedanya yaitu fi'il lazim dengan fi'il muta'addi, yaitu fi'il lazim itu tidak membutuhkan objek, sedangkan fi'il muta'addi itu membutuhkan objek. Contoh dari fi'il muta'addi yaitu qara'tul kitabun. Pembahasan selanjutnya yaitu verba berdasarkan subjeknya. Verba berdasarkan subjeknya terdiri dari fi'il maklum dan fi'il majhul. Fi'il maklum adalah fi'il yang disebutkan bersama fa'ilnya, seperti contoh yaktubu Muhammadun darsa. Sedangkan fi'il majhul yaitu verba yang dihapus fa'ilnya dan digantikan maf'ul bih yang dinamakan dengan naibul fa'il. Contohnya seperti yuktabu darsu. Pembahasan terakhir yaitu verba berdasarkan perubahan bentuknya. Verba berdasarkan perubahan bentuknya terdiri dari fi'il jamil dan fi'il mutasharrif. Fi'il jamil adalah fi'il yang mempunyai satu bentuk secara istilah dan diserupakan dengan harf karena kosong dari makna dan peristiwanya, yang mana hal ini sering ditunjukkan oleh fi'ilnya. Contohnya yaitu laisal babu maftuhan. Dan yang kedua yaitu fi'il mutasharrif. Fi'il mutasharrif adalah fi'il yang tidak hanya memiliki satu bentuk saja, akan tetapi bisa berupa mutasharrif tam yang terdiri dari madi, mudhari, dan amr, atau mutasharrif nakis yang hanya terdiri dari bentuk
madi, dan mudhari. Contohnya yaitu kada Zaidun yajhab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan perkenalkan, nama saya Sian Fadriyanti dari 2C Tarjamah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pembentukan kata dari mata kuliah Shorof untuk penerjemahan. Yuk kita simak pembahasannya. Pembentukan kata adalah istilah ambigu yang dapat merujuk pada suatu proses di mana kata-kata tersebut dapat berubah atau penciptaan lексem baru. Pembentukan kata terbagi menjadi dua. Yang pertama infleksi dan yang kedua derivasi. Apa itu infleksi? Infleksi adalah unsur yang ditambahkan pada suatu kata yang menunjukkan suatu hubungan gramatikal. Contohnya yaitu jalasa. Maknanya mufrad. Kenapa bisa dikatakan mufrad? Karena ia memiliki satu arti, yang artinya duduk. Lalu diubah maknanya menjadi dua. Kalimatnya yaitu jalasa, yang artinya dua orang duduk. Lalu diubah lagi maknanya menjadi jamak. Kalimatnya yaitu jalasu, artinya mereka duduk. Yang kedua yaitu derivasi. Apa itu derivasi? Derivasi adalah proses pengimbuhan afik non-inflektif pada dasar untuk membentuk suatu kata. Contohnya yaitu nasoro, artinya menolong. Nasoro, bentuk fiilnya diubah menjadi nasoro. Pembahasan selanjutnya yaitu pembentukan kata mempunyai beberapa bagian. Yang pertama, afiksasi. Afiksasi yaitu proses pembentukan kata dengan membubuhkan afiksasi pada suatu kata dasar. Contohnya yaitu prefiks, sufiks, infiks, dan konfiks. Kedua, pemajemukan. Pemajemukan adalah bentukan kata baru yang digabungkan dari dua kata atau lebih sebagai kata baru. Yang ketiga, akronim. Akronim adalah singkatan dari kata tersebut. Keempat, pembentukan susut. Pembentukan susut adalah proses pembuatan lексem baru dengan menghilangkan afik yang sebenarnya atau yang sudah dianggap ada. Yang kelima, abreviasi. Abreviasi adalah proses pemanggalan satu atau berbagai bagian lексem atau kombinasi lексem sehingga terjadilah kata baru yang berstatus kata. Yang keenam yaitu paduan. Paduan adalah kata yang dibuat dari bagian-bagian yang terdapat dari dua leksikal yang ada.